Astaga, kenapa Mas? Maaf Mbak, saya nggak tahu kalau ada meja. Dia buta. Jangan dibantuin, Mbak. Saya curiga dia pura-pura. Dia pernah nabrak saya pas waktu lagi makan. Kurang ajar. Oh, maaf Mas, saya nggak bisa lihat. Walah, buta toh. Buta atau enggak, kalau ada yang kesusahan, wajib ditolong. Ini tongkat butanya. Lain kali hati-hati ya Mas. Terima kasih banyak Mbak. Mbak pasti nyesel karena udah nolongin dia. Duh, aku masih lapar. Luang. Kok nggak gerak sendiri? Kenapa kamu nipu aku? Aku kasih uang itu, asalkan kamu mau jujur. Maaf Mbak, saya terpaksa. Saya sering diusir saat minta makan di kafe. Pergi. Akhirnya saya pura-pura buta supaya orang kasihan sama saya. Aku bisa pakai ini. Saya janji, saya nggak akan nipu lagi Mbak. Ya udah, ambil nih. Sana makan enak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak. Kamu ngapain di sini? Cepetan, aku lapar. Enak aja. Emang gembel kayak lu bisa bayar? Tuh, silakan makan. Aku punya uang, jangan macam-macam kamu. Uang? Dapat dari mana kamu uang ini? Gue laporin polisi. Halo bos, pelayan Anda semena-mena sama pelanggan. Ngapain lu? Aku baru aja laporin kamu ke bos. Cepet ke ruangan saya sekarang. Aku makan nasi pakai kopi. Aku lebih miskin. Cuci muka pakai air kencing. Aku yang paling miskin. HP ku Android. Sebenarnya, kami bertiga miliarder. Yang paling miskin dapat 10 miliar. Wah, lumayan tuh, dapat 10 miliar. Yuk, nyamar jadi gembel. Walau udah miliarder, kami tetap ingin dapat hasil 10 M. So, saya akan ngontenin kalian untuk beradu miskin. Yang paling miskin dapat 10 M. Apakah kalian cukup miskin? Siap miskin. Kalau mau ikut main, setor KTP dulu. Kita lanjut ke ronde kedua. Di KTP kalian ada alamat rumah. Aku bakal datengin satu-satu rumah kalian untuk membuktikan siapa yang paling miskin. Waduh, rumah kami kan kayak istana. Kalau ada yang ketahuan pura-pura miskin, bakal aku viralin. Asisten, ada orang ke rumah. Saya butuh bantuan. Saya dulu emang sempat kaya, tapi lihat itu. Saya bangkrut. Rumah saya disita Bang. Oke, saya cek 2 rumah peserta lainnya. Woi, rumah kalian apa kabar? Kalau aku udah nelpon asisten buat bakar rumah. Sama. Dari segi rumah, kalian memang miskin. Tapi aku mau lanjut ke ronde ketiga untuk menentukan siapa yang dapat 10 miliar. So, aku akan pergi ke setiap bank dan cek nama kalian. Kira-kira berapa ya tabungannya? Bye. Waduh, gimana ini? Tenang, kita telepon aja sistem kita. Suruh dia tarik semua uang yang ada di bank. Nah, uang cashnya kita sembunyiin di dalam tanah. Nah, kebetulan aku punya tanah kosong di daerah Puncak Bogor. Ide bagus. Hai, aku udah cek isi rekening kalian. Hebat ya, kosong semua. Loh, kok penampilan kamu berubah? Itu nggak penting. Yang terpenting, di sebuah tanah di Puncak Bogor, aku nemuin uang ratusan miliar. Apa itu punya kalian? Mana mungkin, kami kan miskin. Good. Berarti duitnya bisa aku bagi-bagiin ke masyarakat. Jangan, itu duit kami semua. Balikin sekarang. Ngaku juga kalian di depan kamera. Dari lama, aku udah nyelidikin kasus korupsi yang melibatkan kalian. Dan aku dengar semua percakapan kalian lewat penyadap di kolong meja.
Siapa kamu? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung dari mana asal duit kalian. Sayang, aku lagi makan sendirian. Sendiri batang bapak kau. Mau nitip? Jangan genit jadi cek. Oh, cowok. Maaf mas, nih salahin pacar saya. Dia bilangnya tuh lagi sendiri. Ternyata sama teman cowok. Saya bukan temannya mbak. Saya duduk di sebelah dia ini gara-gara saya minta hotspot karena ada urusan kerja. Sebenarnya itu saya duduk di sana. Ini minumannya mbak. Saya nggak pesan minum, mbak. Bukan mbak, tapi mbak yang ini. Lah, orang cowok gini kok dipanggilnya mbak? Udah mbak, udah bisa ditinggal kok. Oh ya mas, saya mau wakili pacar saya minta maaf ya. Mau ikut ke rumah nggak buat numpang wifi? Boleh? Nggak bahaya tah bawa orang asing? Mbak, hati-hati loh. Maksudnya? Ya kali maksudnya pacar penyuka sesama. Nah, beres. Obat yang ini habis. Tapi tenang, aku udah beli 50 botol. Banyak banget. Perasaan kata dokter, obatnya cuma dipakai sampai... Maaf Nyela, saya harus pulang dulu. Saya udah selesai pakai wifi-nya. Kerjaan udah siap. Jangan buru-buru. Aku bikinin kamu minum dulu, Yan. Ian, kalian udah saling kenal. Ian itu dari Yanto. Kan tadi kita di kafe udah kenalan. Aku dapur dulu. Kamu tunggu di sini ya. Aku bantuin deh, gak enak ngerepotin. Aneh, kalau ke temen, pacarku manggilnya lo gue. Kok kayak aku kamu? Aku lagi di rumah pacar mah. Jangan lupa pakai pengaman ya. Ya orang nggak berdua, masih ada temennya pacarku. Nih, Wih, Ayune. Hati-hati nak, nanti kamu bisa ditikung loh. Soalnya dia lebih cantik daripada kamu. Bercanda. Tante bercanda mulu. Udahan ya tante video call-nya. Aku sama Aura mau bicara serius. Bye-bye. udah 2 orang yang ngira Yanto cewek. Oh ya, obat tetes matanya dipakai lagi sayang. Kan dokter bilang 15 menit sekali dipakai. Mama serius kalau si Yanto itu cewek? Kok tadi aku dengar Mama bilang Ayune? Lah, cewek cantik tadi namanya Yanto. Maksudnya Yanti kali. Ada yang aneh. Tadi udah 2 orang yang bilang kalau Yanto itu... Aduh, baterainya habis lagi. Loh, kamu pelayan di kafe kan? Aku mungkin dewa, mungkin iblis. Dan ada yang salah di matamu. Kalau ini Cantik. Cantik juga. Siapa sih cewek itu? Ih, kok semua orang bilang cowok ini cewek sih? Udah aku bilang, cuman kamu yang bisa ngeliat dia cowok. Cowok di foto ini adalah sahabat dekat pacarku. Itu hadiah ulang tahunku ya? Loh, Yanto udah di sini duluan. Dia udah semalam di sini dan dia tidur sama aku. Oh ya, acara ulang tahunnya diundur aja ya. Soalnya aku ada urusan sama Yanto. Anehnya, semua orang lihat Yanto sebagai cewek cantik. Ini minumannya mbak. Wih, Ayune. Pacarmu kenal sama Yanto dari kapan? Baru seminggu sih, tapi udah nginep. Udah jalan sambil pegangan tangan. Cowok sama cowok nggak pegangan tangan. BTW ini obat mata untuk apa? Iritasi mata, kata pacarku tuh harus dipakai 15 menit sekali. Nggak masuk akal. Umumnya, obat mata dipakai sehari 3 kali, bukan setiap 15 menit. Sayang, udah 15 menit nih pakai obat tetes mata Gi. Oh iya Arga, ntar aku nginep di rumah kamu lagi ya. Boleh? Perasaan dari kemarin tidur bareng terus. Rumah aku lagi direnov. Emang aku ganggu kalian pacarannya? Nggak apa-apa kok. Lagian sama cowok, mana mungkin selingkuh. Yaudah, aku nginep di sini juga ya. Sayang, tapi kita kan belum nikah. It's okay, aku tidur di sofa aja. Kalian tidur di kamar nggak apa-apa kok. Oh, fine. Oh ya, stok obat matanya udah dibawa. Astaga, kok Yanto rambutnya jadi panjang? Umumnya, obat mata dipakai sehari 3 kali, bukan setiap 15 menit. Terus? Aku bakal buang isi obat mata ini dan ganti pakai air biasa. Nanti di depan pacarmu, kamu pura-pura pakai ini setiap 15 menit. Bentar, apa hubungannya obat itu sama masalahku dan Yanto? Kamu nggak nyadar
ada yang salah sama matamu. Dan kamu nggak nyadar obat mata ini aneh. Gimana kalau ternyata obat ini yang bikin Yanto kelihatan sebagai cewek di matamu? Apa dia bukan Yanto, tapi Yanti? Sayang, pelukan sama siapa kamu? Kenapa sih sayang? Aku lagi garuk-garuk badan. Masalahnya, nggak sekali dua kali dia kayak gini. Masalah sama siapa kamu? Lah, Gak tau kenapa badan aku gatel banget, makanya aku garuk-garuk gini. apalagi Mbak Ruby ngasih info penting ke aku. Celana pendek siapa ini, Mbak? Saya ketemu di depan gudang, Tuan. Ini bukan celana pendekku. Apa jangan-jangan Nyonya? Nggak mungkin. Ini pasti hadiah dari si saya, tapi belum dikasih aja. Udah lama. Bucin dan denial. Ada apa ini, Pak? Kamu tahu kan aku gatel-gatel kayak gini terus? Ini pasti karena ulah pembantu tua itu, karena nggak becus kerja. Lah, Mbak Ruby kerjanya bagus kok. Oh, jadi kamu belain dia? Oke, aku keluar dari rumah ini. Oh, Mbak Ruby, maaf. Kamu saya pecat. Yes, untung aja suamiku bucin, jadi dia mau nurutin buat mecat pembantunya ini. Soalnya aku beneran selingkuh di rumahku sendiri. Celana pendekku hilang satu deh. Kayaknya diambil sama pembantu kamu yang tua itu. Duh, gawat. Aku harus singkirin dia biar nggak cepu. Loh, istri aku kemana? Hilang lagi. Bu Ruby, kok penampilan kamu jadi muda? Well, nggak penting. Nyariin istrimu kan? Semenjak aku dipecat, dia pasti sering hilang tengah malam. Kok tahu? Kamu bucin sih. So, aku bakal tunjukin ini. Jadi istriku selingkuh di rumahku sendiri. Dan sejak kapan? Udah ngisi di kamar. Sejak kamu nurutin semua kemauannya. Sayang, minta uang buat jajan dong, 200 juta aja. Banyak banget. Oh, kamu nggak mau? Kamu udah nggak sayang sama aku lagi? Ini nih. Di sini ada saldo 500 juta. Kamu boleh beli apapun. Jangan terlalu dimanjain, Tuan. Nanti Nyonya jadi ngelunjak. Aku janji aku bakal renov gudang ini buat kita selingkuh. Jadi bagus. Pakai uang selingkuh. Karena itu istrimu nyelundupin mantannya ke rumah ini. Dan merenov gudang pakai uangmu. Sial, nggak rela aku. Rumahku jadi tempat selingkuh. Mbak Ruby, siapa kamu sebenarnya? Bisa dewa, bisa iblis. Bisa juga orang yang akan membantu membalas dendam. So, siap kehilangan istri dan rumahmu.